Hai, halo bro, apa kabar semuanya? Di sini ada sebuah handphone Redmi Note 5 Pro kiriman dari teman ex servisan. Katanya bekas kena air, tapi ini sudah dibongkar ya, sudah pernah diservis. Ini tadi rapi semua, baru kita bongkar, lakukan pengukuran pelan-pelan. Ini kalengnya sudah dibuka dari sononya. Coba kita lihat, bro. Kita dekatkan dikit, bro. Handphonenya mati total. Kita ukur titik terlebih dahulu pada bagian konektor baterai. Kita ukur hambatannya ya, positif. Hanya mengukur hambatan. Jika di bagian konektor hambatannya bagus, namun jika kita balik seperti ini, bro, di sini kaleng CPU juga sudah terangkat. Nah, sebelumnya lihat dulu ya, kenapa ini, apa maksudnya ini, kok bisa jadi begini ya? Ya, nggak apa-apa lah, nanti dirapikan. Tapi yang penting kita ukur terlebih dahulu sebelum angkat sana sini. Konslet, slet. Di sini ada yang konslet. Jalur ini menuju coba kita ukur jarak dekat ya, bro. Sebelum kita menggunakan mikroskop. Welek. Ini bagian ini konslet, bukan lagi shot tapi konslet. Ya, hambatannya 0. Dan wait. Nanti kita gunakan mikroskop agar supaya lebih jelas lagi. Oke teman-teman, kita lihat di sini bekas pencabutan kaleng ya. Timahnya belepotan sampai ke atas sana. Coba kita ukur kembali dengan skala dioda. Titut. Ini adalah jalur MMC. Enable. Coba kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu bagian yang berlepotan itu, bro. Di mana? Wadidaw. Pas saat dibutuhkan, pisaunya lari kemana? Ini kalau kerja seperti ini, alat yang dibutuhkan nggak nongol.
Wai. Pakai ini aja bro, kita bersihkan terlebih dahulu. Banyak kroak-kroak. Kalau kroak-kroak seperti ini sebenarnya nggak masalah ya, yang penting tidak mengenai jalur yang dilewati. Oh, nutupin kroak, sengaja dibikin begini untuk nutupin kroak ya. Kita cabut dulu bagian kameranya bro, agar supaya mengandung umpan. Wih, ternyata dibuat seperti ini untuk menutupi kroak. Ini pasti kroak nih, nah, karena ditutupi itu kan kroak. Ditutupin kroak lagi nih pasti ya, ditutupin. Ini lihat ya, nanti kita urus jika ada jalur yang putus, nanti kita tracking. Karena di sini banyak timah yang bergumpal untuk menutupi kroak. Kroak itu apa ya? Sejenis makanan ya. Ini juga ya nggak apa-apa lah, masing-masing manusia punya trik tersendiri. Maaf bro, leherku udah gatal nih. Udah tengah malam. Semoga saja setelah kita bersihkan seperti ini, konsletnya hilang ya, bisa jadi. Coba kita lihat. Di sini ada bekas apa ya ini? Bagian MMC. Ini mana lampunya nih? Oh. Mudah-mudahan kelihatan ya, bro. Ini bekas tersentil juga. Ya, nggak masalah lah. Kita buang semua terlebih dahulu bagian yang menutupi ini, karena pertama saya menyangka bahwa solderan seperti ini memang begitu saat pencabutan, tapi ternyata tidak. Solderan tersebut digunakan untuk menutupi bagian PCB yang terangkat ini. Semoga saja bagian sini aman nggak ya? Bagian ini di sini ada beberapa komponen. Sebenarnya handphone ini terkena air ya, bekas kena air, jatuh di air ya. Terus X-Service. Cuma yang saya heran, biasanya kalau kita mengeksekusi satu handphone yang terkena air, pasti yang kita ukur dari konektor baterai langsung ke IC power. Tapi ini dari konektor baterai, buka bagian jalur jaringan, langsung ke MMC dan CPU.
Itu yang saya heran. Sekarang kita ukur kembali ya. Setelah kita bersihkan, kita ukur lagi. Nilai hambatannya ada sekitar 200-an. Ini pasti negatif nih. Konsletnya hilang ya. Setelah kita bersihkan, konsletnya hilang. Namun sebenarnya bukan ini permasalahan yang sesungguhnya. Permasalahan yang sesungguhnya adalah handphone ini mati total. Karena itu awal kerusakannya yang disebabkan jatuh di air. Jika gumpalan-gumpalan solderan tadi hanya untuk menutupi lubang PCB yang terkelupas, kita angkat terlebih dahulu bagian kaleng pada IC power Kebro. Ini sebenarnya mesinnya kita tes terlebih dahulu ke power supply sebelum melakukan pengangkatan kaleng ya, bagian ini. Akan tetapi coba kita ukur terlebih dahulu hambatan. Setelah tadi konslet kita bersihkan dan di bagian ini sudah tidak terjadi konslet. Bagian konektor positif, aman, tidak ada yang konslet. Ini untuk bagian VBAT, kita belum tahu yang menuju ke bagian IC power ya. Tegangan nilai hambatan pada jalur positif 400, temperatur ID dan temperatur, lalu negatif. Oke bro, coba, aduh, soldernya lupa dipanasin bro. Kita sambung kabel ke bagian ini ya, agar supaya memudahkan untuk melakukan pengetesan pada power supply. Jika itu setelah melakukan pengukuran menggunakan power supply, kita lihat dulu konsumsi arusnya berapa. Lalu kita akan mengangkat bagian kaleng ini. Ini adalah kaleng beras. Adu ilmu ya. ilmu apa? Teman-teman kalau menggunakan apa ya, membersihkan mata solder menggunakan apa? Aku menggunakan tisu aja. Tisu itu banyak gunanya loh bro. Ini adalah bagian test point untuk jalur positif. Lalu kita ambil negatif, kita ambil pada bodi kaleng aja ya bro, untuk melihat konsumsi arus aja. Coba saja dicoba. Soldernya belum terlalu panas.
Mungkin karena yang nyervis belum sarapan ini, baru 1 piring kayaknya. Mas Yuda kalau sarapan itu pakai apa ya? Yuda, apa kabar Yuda? Ya deh, gitu aja. Kita akan tes bagian konsumsi arus. Ini adalah bagian soket yang menuju ke bagian volume up, volume down, dan power. Kita coba aja, bro. Positif to positif. Gitu. Kita sambungkan kabelnya. Kita lihat nilai konsumsi arus. Nah, kita cari bagian on off mana ya? Coba kita cari terlebih dahulu bagian power. Ding dong, ding dong. Kaleng terdekat dari kaleng ini. Ini aja negatif. Oke. Ini adalah ground, lalu kita cari bagian powernya sebelah mana ya? Jika konsumsi arusnya bergerak, berarti itulah powernya. Kita tes satu-satu lah, bro. Ting, bukan, pindahkan lagi, bukan. Oh, ini dia, bro. Itulah. Hidung ini enggak ya? Berarti bagian ini kita sambungkan ke negatif. Konsumsi arusnya segitu doang. Ting tung ting tung ting tung ting tung, naik turun gunung. Kita harus mengangkat bagian IC power ini. Apa kaleng penutup IC power terlebih dahulu. Semoga saja kita angkat menggunakan solder, obeng, atau apa ya, tang atau apa ya. Paling malas kalau ngangkat-ngangkat kaleng itu. Hati-hati apapun biasa tetap kroak. Namanya juga pekerjaannya, kita angkat aja deh. Di bagian bawah mesin ini ya ada IC MMC dan CPU. Bagian mesinnya ya, maksudnya bagian bawah mesin. Makanya jika mengangkat kaleng seperti ini harus hati-hati. Takutnya nanti kelihatan panas bagian bawah. Oke, kita angkat aja. Cabut kamera. X kena air. Di sini ada beberapa juga yang kecelakaan sepertinya ya. Maksudnya kecelakaan itu saat mengangkat kaleng ya tiba-tiba keluar seperti ini. Di sini ada ya soket. Jika mengangkat kaleng, hati-hati soket yang berdekatan dengan ini ya, kaleng yang akan kita angkat. Untuk menjaga, kita hidupkan blowernya terlebih dahulu. Untuk menjaga saat melakukan pengangkatan,
bagian konektor ini tidak ikut meleleh, kita ini ya bro, kita tambahkan fluk untuk menjaga kestabilan. Stabilan. Oke, sambil pinggir-pinggir kaleng kita kasih plug secukupnya saja. Mengangkat kaleng seperti ini harus hati-hati. Santai-santai, santai manis. Ngikutin servis, video ini akan nggak tak potong-potong ya, biarin aja. Di sini saya menggunakan blower Jad